Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok Tumbler akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu optimalisasi rantai pasok dan konfigurasi jaringan distribusi dalam mendukung efisiensi operasional perusahaan Tumbler Flowbattle.co. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya, Rafli Zibulian Farel. Dengan saya M. Arya Putra dengan NIM A12 2023 Saya Valentino Arjuna Putra. Laporan ini menganalisis tentang pengelolaan rantai pasok perusahaan Tumbler Flowbattle.co. Meliputi strategi keberlanjutan, efisiensi distribusi, dan inovasi produk. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan operasional perusahaan dan mendukung masa depan yang ramah lingkungan. Yang selanjutnya itu pada latar belakang. Yang pertama itu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Jadi di era modern saat ini itu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan dan kelestarian lingkungan itu semakin tinggi, semakin meningkat. Seperti produk-produk ramah lingkungan di botol minum yang dapat digunakan kembali. Jadi salah satu kebutuhan utama di tengah gaya hidup yang semakin peduli terhadap pengurangan limbah plastik. Selain itu juga, tren gaya hidup sehat juga turut mendorong permintaan akan produk-produk yang ramah lingkungan seperti ini. Karena konsumen semakin sering membawa minuman sendiri untuk aktivitas sehari-hari, baik di tempat kerja, sekolah, maupun untuk berolahraga. Yang kedua itu ada potensi pasar tambur di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Jadi di Indonesia itu sendiri, dengan populasi lebih dari 200 juta jiwa itu, merupakan pasar yang sangat potensial untuk mengembangkan produk reusable seperti contohnya botol minum karena di Pulau Jawa itu sebagai pusat ekonomi nasional menawarkan peluang besar melalui konsentrasi penduduknya di kota-kota besar seperti Jakarta yang merupakan ibu kota, ada juga di Surabaya dan juga Semarang. Selain itu, wilayah-wilayah lain seperti Sumatera dan Bali menunjukkan pertumbuhan permintaan yang signifikan, terutama di sektor pariwisata dan di sektor masyarakat urban. Selanjutnya yang ketiga ada persaingan ketat antara produsen lokal dan internasional. Jadi dengan hadirnya para produsen lokal dan internasional ini biasanya menawarkan produk dengan harga lebih terjangkau. Sementara merek internasional itu unggul dalam kualitas dan desain. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi bisnis yang mampu menghadirkan produk berkualitas dan kompetitif yang juga didukung dengan rantai pasok yang efisien. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada visi, misi, dan tujuan. Jadi visinya itu untuk menjadi pemimpin pasar industri tumbler di Indonesia dengan fokus pada keberlanjutan. Sedangkan untuk misinya itu ada tiga. Yang pertama itu memproduksi tumbler berkualitas tinggi, eh, menghadirkan tumbler dengan material terbaik yang aman bagi kesehatan, tahan lama, dan memiliki desain yang ergonomis. Yang kedua itu fokus pada keberlanjutan dan inovasi untuk mengurangi dampak lingkungan melalui penggunaan bahan baku ramah lingkungan dan proses produksi yang efisien dan minim limbah. Selanjutnya itu memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik. Jadi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan itu kita memberikan layanan pelanggan yang cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Selanjutnya itu ada tujuan. Jadi tujuan kita itu ada dua, tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek sekitar 1 tahun itu tujuan kita itu meluncurkan 5 jenis tumbler baru yang menargetkan segmen pasar menengah ke atas dan menengah ke bawah dan juga menguasai 10% dari pangsa pasar di segmen tumbler di Indonesia dan memperoleh sekitar 5.000 pelanggan tetap melalui saluran e-commerce dan retail. Sedangkan untuk tujuan jangka panjangnya itu sekitar 5 tahun itu kita akan mengekspor produk tumbler ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain-lain. Juga menjadi perusahaan dengan rantai pasok paling efisien di sektor produk rumah tangga. Next. Selanjutnya ada kategori produk dan layanan. Kategori produk sendiri itu kita ada beberapa seperti
tumbler standar, di mana tumbler standar itu dirancang untuk penggunaan sehari-hari untuk di rumah, di kantor, atau saat bepergian. Terbuat dari material stainless steel yang food grade bebas BPA. Kapasitasnya itu ada yang 350 mili, ada yang 500 mili, dan 750 mili. Dan memiliki fitur yaitu penutup anti bocor dan desain yang ergonomis. Selanjutnya ada tumbler premium. Untuk tumbler premium itu menggunakan teknologi isolasi dua lapis untuk menjaga suhu panas ataupun dingin hingga 12 jam sehingga tahan lama. Juga dirancang untuk pasar menengah ke atas dan tersedia dalam desain eksklusif dengan lapisan logam yang mengkilap. Selanjutnya ada tumbler ramah lingkungan, di mana tumbler ramah itu terbuat dari bahan daur ulang seperti plastik PET atau bambu. Dan target pasar dari uh, tumbler ramah lingkungan itu yaitu konsumen yang peduli terhadap isu-isu lingkungan. Yang terakhir ada tumbler customisasi, di mana tumbler customisasi itu menawarkan layanan personalisasi seperti nama, logo perusahaan, atau desain-desain khusus sesuai permintaan pelanggan. Target dari tumbler customisasi ini adalah perusahaan dan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan dan lain-lain. Next. Oh, sebelumnya ada lagi layanan pendukung. Jadi di layanan pendukung ini kami menawarkan garansi produk 1 tahun untuk catat produksi. Dan juga ada layanan after sales untuk perbaikan dan penggantian spare part untuk beberapa jenis tumbler premium. Dan juga kita memiliki pengiriman cepat dengan cara bekerja sama dengan jasa-jasa kurir yang ada untuk pengiriman 1 sampai 2 hari di kota-kota besar. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Di strategi pemasaran kita itu ada 3. Pertama ada segmentasi pasar, seperti konsumen umum, ramah lingkungan, dan korporasi. Selanjutnya ada saluran distribusi kita seperti e-commerce, retail fisik maupun direct sales. Dan yang ketiga kita ada melakukan promosi seperti membuat diskon, membuat kampanye melalui media sosial seperti Instagram, X atau Facebook dan lain-lain atau TikTok, dan juga melakukan kerjasama dengan para influencer-influencer. Next. Ya, kemudian ada analisis pasar dan pesaing. Nah, analisis pasar dan pesaing ini target pasar utama produk tumbler kami mencakup individu berusia 18 hingga 45 tahun dengan pendapatan yang menengah hingga atas. Kemudian konsumen ini cenderung peduli terhadap lingkungan dan mengadopsi gaya hidup sehat serta modern. Dari segi geografis, fokus awal kami berada di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera sebelum menambah pasar internasional seperti negara-negara ASEAN. Nah, untuk persaingan di pasar tumbler sangat ketat. Pesaing lokal menawarkan produk dengan harga terjangkau namun sering memiliki keterbatasan. Namun dalam pesaing internasional dikenal dengan produk berkualitas tinggi dan desain estetis. Tetapi harganya kurang terjangkau untuk pasar menengah ke bawah. Tantangan utama bagi kami adalah untuk menggabungkan kualitas premium dengan harga kompetitif untuk menarik lebih banyak konsumen. Kemudian ada rantai pasok dan distribusi. Yang pertama itu ada pemasok bahan baku lokal dan internasional, di mana kami telah merancang rantai pasok yang efisien untuk mendukung operasional perusahaan. Pemasok bahan baku seperti stainless steel food grade, dan karbon daur ulang bekerja sama dengan kami untuk mendukung produksi yang ramah lingkungan. Pabrik, pabrik utama kami berada di Semarang yang memungkinkan distribusi cepat ke berbagai wilayah. Distribusi produk dilakukan melalui gudang di kota-kota besar seperti Bandung, Malang, Tangerang, dan sekitarnya. Kemudian ada penggunaan teknologi. Nah, dalam penggunaan teknologi ini yang pertama ada IoT, memantau kondisi produk secara real time. ERP mengintegrasikan data produksi dan distribusi.
Kemudian otomisasi produksi meningkatkan efisiensi dan kualitas. Nah, kami mengadopsi teknologi canggih untuk mendukung operasional perusahaan Internet of Things atau IoT dengan untuk memantau kondisi produk selama pengiriman, memastikan kualitas tetap terjaga, sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, kami mengintegrasikan data produksi, distribusi, dan inventaris. Nah, untuk otomatasi produksi juga kami terapkan di pabrik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Nah, teknologi AI ini membantu kami menganalisis tren permintaan sehingga perencanaan produksi dapat dilakukan dengan lebih akurat. Kemudian ada rencana keuangan. Nah, untuk rencana keuangan terdapat modal awal besar 850 juta untuk produksi, distribusi, dan pemasaran. Nah, di tahun pertama kami menargetkan penjualan 20.000 unit tumbler dengan harga rata-rata 100.000 per unit. Dari proyeksi ini pendapatan kami mencapai 2 miliar dengan laba bersih sekitar 800 juta. Kemudian ada investasi fokus pada R&D dan perluasan distribusi. Keuntungan yang kami peroleh dapat dialokasikan untuk riset dan pengembangan produk baru, serta memperluas jaringan distribusi, termasuk membuka gudang tambahan atau toko khusus di wilayah strategis. Nah, dengan pengelolaan keuangan yang baik, kami optimis dapat mencapai target pertumbuhan jangka pendek dan menengah. Nah, kesimpulan yang bisa diambil yaitu rantai pasok yang efisien dapat mendukung keberlanjutan dan inovasi. Strategi pemasaran dan teknologi meningkatkan daya saing dan perusahaan siap ekspansi domestik dan internasional. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.